Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Ihsan Ismadani. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam yang bertema Islam periode Rasulullah SAW. Pada tema ini dibagi menjadi empat. Yang pertama, masa sebelum kenabian. Kedua, peradaban di masa Rasulullah. Yang ketiga, sistem dakwah Nabi. Dan yang keempat, model kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasulullah SAW. Model kepemimpinan Rasulullah yang pertama ialah menggunakan sistem musyawarah pada saat menyelesaikan semua masalah yang terjadi di kalangan para sahabat maupun orang lain yang jauh dari beliau. Beliau selalu menggunakan sistem musyawarah pada saat menyelesaikan masalah, baik itu masalah politik, agama, maupun masalah yang lain-lainnya. Yang kedua, menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan. Nah, seperti yang dicontohkan Rasulullah pada saat perang, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tidak menyiksa ataupun membunuh tawanan. Padahal tawanan itu adalah musuh Rasulullah SAW, tapi Rasul meminta untuk tidak membunuh para tawanan tersebut. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Insan ayat 8, Allah berfirman yang artinya mereka memberi pangan mereka memberi pangan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Al-Insan ayat 8. Bahkan Allah menyuruh untuk memberikan tawanan itu makanan, tidak untuk disiksa ataupun dibunuh. Terus yang ketiga, model kepemimpinan Rasulullah yang ketiga ialah ramah. Beliau selalu bersikap ramah, baik kepada anak kecil, remaja maupun kepada orang tua. Beliau selalu bersikap ramah. Terus yang keempat, beliau lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Bahkan waktu Rasulullah SAW sakaratul maut, beliau berdoa kepada Allah supaya umatnya kelak dijauhkan dari api neraka. Bahkan sampai segitunya Rasulullah memikirkan keadaan umatnya daripada kepentingan keadaan dirinya sendiri. Terus seperti dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, seandainya engkau bersikap kasar dalam ucapan dan perbuatan, mereka pasti meninggalkanmu, tidak mau berdekatan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan kepada mereka, ajaklah mereka bermusyawarah, mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara yang dikerjakan. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang tawakal. Surah Al-Imran ayat 159. Dalam surat tersebut, ada beberapa model kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang pertama, lemah lembut. Rasul selalu bersikap lemah lembut, baik kepada siapapun itu, bahkan kepada musuhnya beliau bersikap lemah lembut. Yang kedua, tidak kasar atau bengis, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Beliau tidak pernah berkata kasar, sedikit satu pun beliau tidak pernah berkata kasar, dan berperilaku kasar atau kejam, bengis. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain, baik itu kesalahan sebesar apapun itu kepada beliau, beliau pasti memaafkannya. Beliau tidak pernah tidak memaafkan kesalahan orang lain. Terus yang keempat, mendengarkan aspirasi rakyat atau demokratis. Dalam memimpin, beliau selalu mendengarkan apa yang diinginkan rakyat, apa yang dikeluhkan rakyat. Beliau selalu mendengarkan apapun itu. Yang kelima, tawakal kepada Allah. Nah, beliau selalu bertawakal atau menyerahkan semua yang diusahakannya dalam memimpin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus model kepemimpinan Rasulullah juga terdapat pada ayat lain. Contoh pada surah At-Taubah ayat 128 yang artinya,
Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 128. Ada sifat kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama, azizin alaihi ma'anittum, atau berat dirasakan oleh Nabi penderitaan orang lain. Jadi eh, maksudnya ialah beliau itu memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi. Jadi beliau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Beliau memiliki simpati yang sangat tinggi sekali. Yang kedua, harisun alaikum, atau amat besar keinginan agar orang lain aman dan sentosa. Jadi beliau itu memiliki keinginan yang tinggi agar orang lain aman dan selamat, baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Raufur Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi beliau itu sama memiliki sifat seperti Allah, yaitu pengasih dan penyayang, baik baik eh, kepada makhluk, eh, kepada orang maupun kepada hewan pun beliau beliau memiliki sifat kasih, pengasih dan penyayang. Semua model kepemimpinan Rasulullah ini ditunjang atau didukung oleh sifat-sifat beliau yang terkenal, yaitu yang pertama, sidik, jujur. Beliau selalu jujur dalam keadaan apapun itu, beliau selalu jujur, benar, dan berpihak kepada kebenaran. Jadi beliau itu tidak pernah berbohong dalam situasi apapun itu. Yang kedua, amanah. Dalam memimpin, beliau dapat dipercaya, tidak pernah berkhianat, dan tidak pernah ingkar janji. Jadi beliau selama memimpin selalu menyampaikan selalu menyampaikan amanah rakyatnya. Yang ketiga, tablik, atau menyampaikan kebenaran atau segala sesuatu yang telah diamanahkan. Jadi beliau itu selalu menyampaikan apa yang beliau terima. Yang keempat, fatona, cerdas, pintar, visioner. Jadi beliau itu cerdas baik dalam aspek apapun itu, baik dalam aspek agama, eh, politik, eh, rumah tangga, eh, cerdas, pintar dalam segala aspek. Nah, eh, jadi kesimpulannya, model kepemimpinan Rasulullah yang pertama menggunakan sistem musyawarah, yang kedua ramah, yang ketiga menghargai orang lain baik lawan maupun kawan, yang keempat lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi, yang kelima seperti yang dalam surah Ali Imran ayat 159, lemah lembut, tidak kasar, memaafkan kesalahan orang lain, mendengarkan aspirasi rakyat, tawakal pada Allah. Terus yang keenam, seperti dalam surah At-Taubah, yang pertama, azizil anima anitum, atau empati, rasa empati yang tinggi kepada rakyatnya. Yang kedua, harisun alaikum, atau ingin orang lain aman dan sentosa. Yang ketiga, raufur rahim, pengasih dan penyayang. Lalu semua sifat itu didukung oleh semua model kepemimpinan itu didukung oleh sifat beliau, yaitu jujur atau sidik, amanah, tablik, batonah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.